رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخراها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى آمين الله ثم آمين اللهم آمين
Matematik. Teknologi dapat terus beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Keraton Jaro SMA Negeri 5 Yogyakarta. Masya Allah, mereka tuh kelihatan banget kalau maksimal banget gak sih persiapannya. Mulai dari make up, kostum, sampai gerakannya tuh energi banget. Apalagi nih ya Kak Aza, waktu mereka bagian teriak-teriaknya tadi tuh loh, wah itu sih syahdu banget. Aku tuh kayak pengen ikutan teriak-teriak juga loh Kak. Bisa aja kamu ini. Memasuki acara selanjutnya yakni sambutan kepada Saudara Syafi'i Maulana selaku Ketua Umum Macetar 2025, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina.
Mayyahillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Yang terhormat Ibu Siti Hajarwati SPDSI selaku Kepala SMA Negeri 5 Yogyakarta. Yang saya hormati jajaran Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta beserta tamu undangan Macetar 2025 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena atas nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara Masjid Tabligh Akbar 2025 di sore hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah totalitas mendedikasikan seluruh waktu serta tenaganya dalam menyukseskan acara Masjid Tabligh Akbar 2025 pada sore hari ini. Saya harap acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan semestinya tanpa ada kendala sedikit pun, baik bagi peserta maupun bagi panitia. Dan juga semoga dengan adanya Macetar dapat menumbuhkan rasa keimanan, memberi keberkahan serta hidayah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Syafi'i Maulana selaku Ketua Umum Macetar 2025 atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Mitra Tama OSIS Bhinneka dan mahasiswa Puspa Negara. Kepada Saudari Alfa Fadila Rusnenya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Hajarwati SPDSI selaku Kepala SMA Negeri 5 Yogyakarta, yang saya hormati jajaran Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Yogyakarta, Bapak Ibu Guru dan para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Syuhada dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti Masjid Tabligh Akbar atau Macetar tahun 2025. Perlu saya sampaikan para hadirin sekalian bahwa Macetar atau Masjid Tabligh Akbar di sini merupakan program kerja ataupun event dari OSIS Bhinneka dan Mahasiswa Puspa Negara atau OSIS di SMA Negeri 5 Yogyakarta yang berkolaborasi dengan OSIS Darussalam SMA Negeri 5 Yogyakarta dan tentunya dibantu oleh puluhan panitia dari siswa-siswi SMA Negeri 5 Yogyakarta. Macetar yang diketuai oleh Syafi'i Maulana dengan Wakil Kaisyi Fanafi di sini harapannya dapat memberikan wadah bagi para hadirin sekalian untuk dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Dan tentunya di sini saya mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman dari pengurus harian OSIS maupun OSIS Darussalam, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu untuk mensukseskan acara pada sore hari ini. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing kami untuk mempersiapkan acara pada sore hari ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang turut serta untuk mengikuti rangkaian acara Masjid Tabligh Akbar pada sore hari ini. Semoga rangkaian acara pada hari ini dapat terlaksana dengan sukses dan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ada kurangnya dari saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan dari Saudari Alfa Fadila Kusnia selaku Mitra Utama OSIS Bhinneka dan mahasiswa Puspa Negara. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 5 Yogyakarta kepada Ibu Siti Hajarwati SPD MPDSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Baldu Irawan Saputra, Ustaz M. Saiful Akbar SPD, Bapak Ibu tamu undangan baik dari SMP di sekitar Masjid Syuhada, serta Bapak Ibu dan para siswa yang berasal dari SMA Negeri 5 Yogyakarta yang saya banggakan. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT pada sore menjelang buka puasa ini. Kita bisa berkumpul di Masjid Syuhada, masjid yang sangat mulia ini. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, mungkin orang tua juga hadir pada kesempatan ini yang mendukung sepenuhnya panitia Macetar. Perlu kami beritahukan bahwa Macetar itu kepanjangannya adalah Aceh Tabligh Akbar. Kenapa disebut Macetar? Ya, sebentar tadi saya sebelum naik panggung saya uraikan. Aceh Tabligh Akbar, ada 5 akbar yang kita unggulkan pada program ini. Mudah-mudahan saya bisa menguraikan dengan benar. Akbar yang pertama adalah akbar jamaahnya. Jadi kami ingin bahwa jamaah dari tabligh ini tidak hanya berasal dari SMA Negeri 5, tetapi juga berasal dari berbagai penjuru untuk bisa mengenalkan SMA Negeri 5 yang berbasis afeksi kepada semua pihak yang hadir, minimal pada yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian akbar yang kedua adalah akbar ustadznya. Benar nggak? Ustadznya kita pilihkan yang cepat sehingga bisa membawakan tausiah yang sangat kita dambakan sehingga nantinya bisa memiliki inspirasi kita pada pengalaman akidah agama Islam yang kita yakini. Kemudian ustadz yang ketiga, maaf sampai ustadz yang ketiga, akbar yang ketiga adalah kompetensi yang ditampilkan. Seperti Bapak Ibu dan para siswa sampai lihat hari ini, kami menampilkan hadroh, menampilkan ratu jarok, dan nantinya juga akan ada tampil berbagai keahlian yang kami didik di sekitar SMA Negeri 5 Jakarta yang bertempat di Kota Bandung. Kemudian akbar yang keempat adalah akbar tujuannya. Kami ingin bahwa melalui Macetar ini kita bisa menggali ya, hikmah-hikmah apa yang akan kita gali pada kesempatan ini. Sebenarnya kami ingin Macetar tidak hanya setahun sekali, tetapi karena kesempatan yang diberikan dan waktu harus kami bagi-bagi dengan yang lain, maka Macetar hanya baru kita laksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian yang terakhir adalah akbar dalam isi tausiah. Luar biasa hari ini anak-anak panitia Macetar memilih bahwa temanya adalah 1 malam 1000 berkah. Maka kami menginginkan ini betul-betul tersampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dan para siswa sehingga nantinya di Ramadan 1446 Hijriah ini kita bisa mendapatkan 1 malam di mana di dalamnya ada 1000
mengandung keberkahan. Dan oleh karena itu, atas terselenggaranya acara tabligh akbar Macet atau Macetan ini, kami menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak, di antaranya para sponsor, panitia, Bapak Ibu guru pembimbing, para siswa yang tampil, yang ingin digali dan dilatih melalui ekstrakurikuler, dan kami berharap semoga acara ini dapat dinikmati dan diambil hikmahnya oleh kita semua. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Dari Macet kami sampaikan Macetan, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang telah dipaparkan oleh Ibu Siti Hajarwati SPDSI selaku Kepala SMA Negeri Yogyakarta. Sampaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu karena kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Bayu Irawan Saputra JGM. Dan kali ini kita akan kedatangan moderator yang Masya Allah keren banget. Wah, iya kan Kak Azza? Gimana kalau langsung aja kita sambut moderatornya nih? Setuju, tapi sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Klinik Hewan Agusta yang telah mendukung keberlangsungan acara Macetar 2025 pada sore hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Ustadz Muhammad Soebul Anwar STT. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 5 Yogyakarta, Ibu Siti Hajarwati SPT MPDSI. Yang saya hormati segenap jajaran guru dan karyawan SMA 5 Yogyakarta. Yang saya hormati dan insya Allah kita tunggu tausiahnya nanti, beliau Ustadz Bayu Irawan Saputra CGM, dan juga kepada teman-teman SMA 5 dan juga semua jamaah yang ada di sini yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan bersama-sama menyimak nanti tausiah yang akan disampaikan oleh beliau. Jadi silakan bersiap-siap semuanya untuk mencatat dan seterusnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, insya Allah kita akan mengundang beliau. Ini biasanya kalau mengundang itu kan ada jenjang-jenjang gitu ya, tapi aturannya sudah pergi. Sebenarnya tadi sudah rencana ini, tak minta kolek sama Ratu, terus kemudian ada musik dukdak gitu. Tapi nggak jadi karena sudah nggak ada. Oke, langsung saja insya Allah kita langsung panggil beliau. Beliau namanya adalah Ustadz Bayu Irawan Saputra. Lahirnya itu tahun 99. Ternyata setelah saya baca, lebih muda dari saya. Tetapi Masya Allah pengalamannya lebih luar biasa dari saya. Insya Allah kita akan bersimak dulu, ada video bumper dari timnya beliau. Kita saksikan sebelum kita akan mengundang beliau untuk maju ke depan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ini. Wah, itu keren.
Ini ada aturan-aturan, silakan dilatih. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hemat lucu ya. Cari teman sebanyak-banyaknya. Dapat nomor ya. Jadi story, oke, boleh lah. Dikeluarin HP-nya, nanti paling muncul kiri sih, dengan senjata. Oke, langsung kita sambut beliau Buya. Oh, belum. Sorry, maaf. Buat kalian yang masih jomblo, topi basah beli yang baru, kaki berjalan terburu-buru, hati gelisah menderu-deru, karena belum bisa memilikimu. Hiks, hiks, hiks. Gak apa-apa gak punya ayang, yang penting punya Allah yang maha penyayang. Masya Allah. Beliau Buya tadi dari modal pembantu remaja ya. Terus apa lagi nih? Kita sambut bersama dengan takbir. Allahu Akbar. Oke, sudah ya videonya ya? Oh sudah ya, ada. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Tadi katanya nggak mau kalau dipanggil Ustaz beliau. Jadi Assalamualaikum Buya Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayak diwawancara gitu. Iya, biasanya kok. Boleh coba cek 1 juta, cek 1 miliar. Enak mana? 1 juta, oke. Baik ya, kayak yang di blue wajahnya ini ya. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ustaz, alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya. Tetap semangat ya, insya Allah. Oke, baik. Insya Allah nanti sebentar lagi menyimak apa yang akan beliau paparkan. Tapi sebelumnya kami persilakan yang mau mencatat silakan dikeluarkan bukunya, yang mau menyimak atau membuat story dulu karena ini kan dakwah-dakwah gitu ya. Ini anak-anak soleh yang tampilannya ini kayak generasi apa sekarang ini? Ini ada generasi kolonial, generasi milenial ya, insyaallah. Kolonial, ya. Iya. Tapi ini sudah mulai ada tampak wajah skena-skena gitu. Iya. Betul. Mana-mana gitu. Nah, satu kata Ustaz sebelum nanti Ustaz akan menyampaikan tausiah. Menurut Ustaz yang namanya Ramadan itu apa? Kata-kata itu tanya 5.000 cuma tersebut. Iya, cek. Sebenarnya kalau pria itu nggak bisa berkata-kata ya, ya karena pria itu butuh bukti, buktinya ada. Oke, benar ya. Oke, saya masuk langsung saja ini membahas tentang masalah Lailatul Qadar. Saya mau ada satu quotes buat teman-teman semua, boleh? Dicatat baik-baik. Karena saya nggak pandai berkata-kata, saya baca saja kata-kata. Pada malam Lailatul Qadar, langit terbuka lebar untuk mendengar bisikan hati yang halus. Maka carilah Lailatul Qadar dengan hati yang tulus, karena insya Allah kehidupanmu akan menjadi Saya ada pantun nih, agak gimana ini? Bukan Pak Anies, bukan Pak Ganjar. Jadi gimana? Tapi senyum manismu, hatiku ambiar. Itu saya kirim sama anak tapi Oke. ini saya anak ya. Oke. Baik, saya izin sapa dulu ya. Boleh saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ibu Kepala, ini kalau jawab pasti belum semangat dan belum berapa, betul ya? Ini semuanya pada lemes. Ini etok-etok bodoh kosong, gimana? Kamu saya. Oh,
Biar lebih semangat saya ngajak untuk bersolawat dan berpantun dulu, boleh? Oh, boleh. Boleh ya? Kita bersolawat dan berpantun dulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Jalan-jalan bareng Pak Camat. Ulangi, belum. Cakepnya pakai nada. Iya, cakep. Saya jauh-jauh dari Progo ke sini cuma minta dibilang cakep. Ulangi. Jalan-jalan bareng Pak bareng Pak Camat sambil makan tomat. Kalau aku umat Muhammad, jawab salam dengan penuh semangat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lopo parutan digawe sentan, gawe santan karo pangan jajan, daripada mikirin dan mending kita pengajian. Saya doakan untuknya khususnya para anak-anak muda, cowok-cowok, saya doakan yang menjawab salam Buya Bayu semangat dan kompak, semoga dapat voucher top up dana provider KPR dan Mobile Legends. Amin. Tapi saya nggak pandai kompak. Ya, untuk yang muda-muda ya, saya doakan yang menjawab salam saya semangat dan kompak semoga dapat voucher skincare gratis. Amin. Untuk bapak ibu-ibunya saya doakan semoga hidupnya berkah berlimpah, rezekinya sakinah mawaddah warahmah. Yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya. Paling seru paling akeh hutangnya ini, insya Allah. Ya, ulangi jawab salam lagi ya. Kita buktikan bahwasanya indahnya Islam. Kita belum pernah berjumpa, belum pernah bertemu, tapi sudah mendengarkan doa. Raja hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sudah itu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya tahu, yang saya hormati, yang sudah tidak asing ternyata sudah bertahun-tahun gak berjumpa, ternyata bertemu kembali di membersamai kami Buya Bayu adalah Ibu Siti Hajarwati. Tepuk tangan untuk kepala sekolah tercinta kita. Ternyata jauh-jauh dari sana saya lihat kok kayak paham suaranya siapa, kok kayak glowing siapa. Masya Allah. Ternyata orang yang jauh di mata tapi dekat dalam doa. Insya Allah. Yang saya cintai dan sebanggakan adalah seluruh rekan-rekan, pemuda-pemudi, anak Gen Z, anak Gen Alpha, yang insya Allah sekarang sudah menjadikan Velocity sebagai fardu kifayah dalam kehidupan kita ya. Iya, dan juga untuk para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Syuhada yang salat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini dan lain tidak bukan karena kehebatan Ibu Siti, bukan karena kehebatan Buya Bayu, bukan karena kehebatan moderator, ataupun bukan karena kehebatan siapapun, tapi karena Allah yang memudahkan segalanya. Betul tidak? Saya mau tanya kepada para jemaah, kira-kira di luar sana banyak nggak anak muda, orang tua yang mungkin amal solehnya lebih banyak daripada kita? Banyak? Banyak. Saya mau tanya sama teman-teman semua, kira-kira di luar sana banyak nggak orang-orang yang dosa-dosanya lebih sedikit daripada kita? Banyak? Banyak. Saya mau tanya, kenapa kok kita dihadirkan di tempat ini? Tahu nggak jawabannya apa? Terpaksa. Oke, terima kasih. Ibu bisa teguh siapa itu anaknya? Yang bilang jawab terpaksa. Dua, apa lagi? Warna takjil. Oke, biasa anak kos ya, gabut di rumah berangkat warna takjil. Oke, yang ketiga apa? Oh, ya, lihat Allah dan segala macamnya. Ada lagi? Ya, mau bikin Velocity. Oke.
Pertanyaan yang sangat kalian, iya lagi gitu ya. Maka apapun alasannya, kita berangkat ke sini secara sukarela maupun terpaksa. Jawabannya cuma 3 huruf Bapak Ibu, teman-teman. Berapa huruf? 3 huruf. Apa itu? ASK. Apa? Apa itu ASK? Allah sayang kita. Karena sehebat-hebat apapun kita, setinggi-tinggi apapun jabatan kita, semahal-mahal apapun skincare kita, semahal-mahal apapun gamis kita, apalagi gamisnya belum lunas, semahal-mahal apapun motor kita, apalagi motornya suka, karena getar di fondasi, gak akan berkah kehidupan kita ketika kita tidak disayang sama Allah. Maka sore hari ini insya Allah jenengan kalian semua adalah orang-orang pilihan yang terpilih. Maka tepuk tangan yang spesial pada sore ini. Oke, karena sekarang kita ada di Macetar ya. Macetar, nanti Macetar Pembahana gitu ya. Oke, maju mundur cantik gitu ya. Oke. Hari ini baik. Oke. Satu frekuensi begini. Nah mungkin ritme saya agak cepat Bu Siti, nggak seperti biasanya 1,5 jam mengisi karena nanti saya menjual ini teman-teman, waktu kita terbatas Ustaz ya, hanya sampai nanti waktu tiap mulai, oke? Sampai nanti subuh. Oke, ya sampai nanti 17.30 nanti kita tutup doa bersama, mungkin tanya jawab seperti itu. Yang pertama saya mau sampaikan kepada panjenengan semua, wahai teman-teman semua, sudahkah kita bersyukur hari ini? Apa bentuk syukur kita sama Allah? Bisa bangun, oke. Bisa chat dia, assalamualaikum sayang, jangan lupa tahajud ya. Oke, ada lagi? Alhamdulillah bisa perang sarung, oke. Ada lagi? Oke, kemacetan Pembahana, ada lagi? Oke, maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah membagi bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan 3 konsep. Berapa konsep Bapak Ibu teman-teman? 3 konsep. Yang pertama yang paling ringan, yang paling simpel, yang paling mudah dengan khabir lisani, dengan lisan kita, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, ternyata banyak manusia bersyukur secara lisannya tapi tidak dengan hatinya. Maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan bersyukurlah engkau dengan fitolbi, dengan hatimu. Ketika ada sebuah kenikmatan maka engkau bersyukur. Ketika ada sebuah musibah dalam kehidupan engkau wajib untuk bersabar. Yang ketiga, Ibnul Qayyim al-Jauziyah berbicara kepada kita semua, bersyukurlah engkau kepada Allah dengan segala potensi yang engkau miliki. Hartamu, pemikiranmu, kesehatanmu, gamismu, aeroksmu, apapun itu kau gunakan untuk berjalan di jalan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila ada manusia yang bersyukur atas nikmatku, apa kata Allah? La azidannakum, dari akar kata ziyadah. Ziyadah itu apa? Nambah dan nambah. Wala in kafartum, apabila ada anak gengsi, anak kolonial yang tidak bersyukur atas nikmatku, apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Kita coba cek Ustaz ya. Baju baru, alhamdulillah. Sebentar, Bu Siti belum keluar suaranya lagi. Baju baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Gak punya baju, masih ada. Oke, anak gizi, pacar baru, astagfirullah, istri baru, dipakai, innalillahi. Gak punya pacar, gak punya istri, gak apa-apa, masih ada istri tetangga. Ternyata kalau masih ada istri tetangga, ternyata benih-benih kerusakan rumah tangga mudah berawal. Maka 3 konsep itu, maka insya Allah engkau akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Selanjutnya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman semua di sini. Saya mau cerita, ada seorang tokoh penulis buku namanya Michael Hart. Siapa namanya? Beliau menulis buku yang berjudul The 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Michael Hart, Bapak Ibu, bukanlah seorang muslim. Michael Hart bukanlah seorang yang pandai berselawat. Michael Hart bukanlah seorang santri
mengakhiri syuhada, bukanlah anak macetan, tapi menobatkan satu manusia yang paling istimewa yang pernah berjalan di muka bumi ini. Dilihat dari individunya, beliau sempurna. Dilihat dari bagaimana memimpin sebuah negara, beliau sempurna. Bagaimana memimpin sebuah keluarga, beliau sempurna. Siapa pertama? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada namanya ilmuwan Isaac Newton. Kabar kita gimana Bapak Ibu teman-teman yang menganggap ketika kita brojol orang yang tidak mengaku sebagai umat Rasulullah, apakah sudah menjadikan Rasulullah sebagai percontohan? Maka insya Allah sore ini kita mengaku insya Allah sebagai umatnya Rasulullah, dan insya Allah besok diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita kenalan dulu. Nama saya itu banyak, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ada nama aslinya Bayu Saputra, ada yang bilang Bayu Gatra Irawan, tapi bisa disapa dengan Buya Bayu. Siapa namanya? Buya Bayu. Ini doa saya supaya saya bisa menjadi Buya Yahya, bisa menjadi seorang Buya Hamka. Dan dulu saya nama saya bukan Buya panggilannya Bapak. Bisa ya, nama saya itu lebih buaya gitu. Betul tidak saya? Alamat saya di Tulung Ronggo, Bapak Ibu, teman-teman semua. Alhamdulillah saya kerja perjalanan di sini. Saya bukan orang Jawa asli, saya campuran. Ibu saya Wonosobo dan bapak saya orang luar Jawa. Gitu gini. Jadi bahasanya campur-campur aja dengan apa-apa. Ini sosial media saya. Kita mungkin bisa pertama di sosial media saya. Saya fokus ke anak muda dan juga fokus ke parenting. Kapan-kapan mungkin kita bisa belajar parenting bersama-sama ayah muda. Oke? Saya lanjut saja. Saya punya komunitas namanya Teman Perubahan. Apa namanya? Teman Perubahan. Dan Cinta Masjid. Ini untuk tangan-tangan masjid yang di Yogyakarta. Saya juga aktif juga mengedukasi para takmir untuk membangun masjid. Itu saja. Oke? Saya mau pantun dulu, boleh? Boleh? Jalan-jalan ke pasar Keranji. Cakep. Jangan lupa membeli buah. Cakep. Jamaah, ayo kita ngaji. Cakep. Biar hidup makin berkah. Masya Allah. Paham? Ya, terus bapak-bapaknya nggak apa-apa, tepuk tangan itu nggak apa-apa. Nanti subuh juga tepuk tangan nggak apa-apa. Apa itu definisi berkah, Bu ya Bayu? Berkah itu definisinya al-barakatuh hiya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Semakin tinggi ekonomi kita, semakin tinggi nilai kita, kok semakin jauh dari agama kita, kok semakin jauh dari yang namanya taat sama Allah. Itu bukan disebutkan berkah, tapi bisa jadi namanya istidraj. Apa teman-teman? Apa itu istidraj? Kenikmatan yang melalaikan. Maka seharusnya kita iri kepada orang yang meningkat ekonominya, meningkat nilainya, cum laude nilainya, semakin taat terhadap agamanya. Insya Allah itulah disebut dengan orang yang maka kita tidak perlu yang namanya iri kepada orang yang meningkat ekonominya, meningkat nilainya, tapi jauh dari agamanya. Justru kita sangat iri kepada orang yang meningkat perekonomiannya, justru semakin dekat dengan agamanya. Maka nggak perlu membanding-bandingkan hidup kita hidup dengan orang lain, karena ukuran sepatu kita sama ukuran sepatu orang lain berbeda. Kalau longgar tidak enak, kalau kesempitan soyo tidak enak. Yang enak adalah bagaimana mensyukuri nikmat apa yang ada dalam diri kau, maka Allah akan tambahkan nikmat. Oke, jaga. Baik, Bapak Ibu, saya melanjutkan kepada penjelasan semua. Saya mau nanya, Ustaz ya, sebelum nanti saya mau masuk ke materi materi Lailatul Qadar, saya mau disclaimer dulu. Saya mau nanya sama teman-teman semua, apa masalah terbesar Anda saat ini? Ya, masalahnya. Betul Ustaz. Apa masalah terbesar Anda saat ini? Oke, fakta. Terus yes, fakta ya. Oke, apalagi masalah terbesar Anda saat ini? Karir. Apalagi masalah terbesar Anda saat ini? Lalu keluarga. Apa masalah terbesar Anda saat ini? Ternyata sebagian besar anak gengsi, masalahnya adalah di pergaulan atau circle. Ini sempat bersuara ke tempat yang positif ya Jarwati membahas masalah circle pertemanan. Di situ mereka nangis semua. Ternyata circle pertemanan yang mereka anggap positif justru malah menjadi circle yang toksik. Apalagi masalah terbesar Anda, lingkungan, apalagi berpercin. Ayo, siapa yang di sini sudah mulai ada rasa-rasa cinta-cintaan? Ayo, ada? Ya, Yun Sewut, Bapak, Ibu, teman-teman, sekarang kalau bahas masalah percintaan, cewek kalau nolak cowok gampang. Gimana caranya? Mohon maaf ya Mas, kamu terlalu baik buat aku. Tapi kalau disakitin sama cowok, Pak, bilangnya apa? Memang semua di muka bumi ini cowok sama saja. Betul, si cowok gak terima. Mas, siapa banyak nama Anda sih?
Seno, oke, Mas Seno Pati, oke. Namanya Mas Seno nggak terima digituin sama cewek. Oke, Mas Seno bilang begini. Oke, kalau kayak begitu, fisik boleh yang ini kompak. Fisik boleh materi boleh tapi yang setia nggak datang dua. Bagus nih bos, tablet dong. Kan kayak gitu sekarang anak-anak, ya Allah ya Rabbi. Sayangku kalau engkau putusin aku akan gantung diri di pohon tomat. Ini yang perlu kita generalisir bersama-sama teman-teman kita. Oke, saya lanjut, saya cepat saja. Apa masalah sabang Anda saat ini? Ini rata-rata satu, over thinking, melihat pencapaian orang lain. Ya Allah dia udah lulus, ya Allah dia udah begini, dia udah begitu, aku kapan ya? Over thinking. Yang selanjutnya apa? Trust issue. Betul? Apalagi baper. Apalagi inner child. Apa inner child Bapak Ibu? Inner child adalah keinginan masa kecil yang belum tercapai. Apalagi mood swing. Mood swing itu muter-muter ya. Jadi moodnya muter-muter. Ini biasanya rata-rata kaum hawa. Serius, psikologi wanita, love language wanita kepada seorang cowok itu adalah dengan kata-kata, betul? Dan sedangkan bapak love language-nya bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti nyata. Lanjut, apa lagi? Insecure dan seterusnya. Saya mau nanya, Bapak Ibu jamaah semua, kenapa masalah itu bisa terjadi? Saya disclaimer dulu untuk prolog dewan. Satu, karena kita adalah manusia, namanya juga manusia, kan? Bukan Nabi boy. Bapak-bapak IPO, namanya juga manusia, kan? Bukan Nabi boy. Fitrahnya manusia itu akan terus mendapatkan namanya masalah, dan masalah itu hanya berpindah dari masalah satu ke masalah yang. Maka sebagai anak muda jangan pernah yang namanya meninggalkan sebuah masalah. Justru dari masalah itulah tanggung jawab akan hadir, dari masalah itulah value dirimu akan meningkat. Itu, oke? Yang selanjutnya, apalagi karena terlalu banyak informasi yang gak penting masuk ke dalam pemikiran kita. Saya mau nanya, berapa kali informasi yang gak penting masuk dalam pemikiran kita dalam sehari? Buka scroll, buka ini, buka itu, banyak sekali hal yang gak penting. Apalagi sekarang, mohon maaf ya, yang tadi namanya velocity sudah menjadi sebuah kewajiban dalam berbuka puasa, ya Bu ya. Apalagi dulu 2004 simmer sekarang apa? Tahu gak? Ya, gitu, betul. Cakep. Yang ketiga, karena kurangnya ilmu yang kita pilih. Artinya apa? Fokus kita bukan kepada masalah. Kehidupan ini fokusnya bukan kepada masalah, tapi apa? Kepada value dirimu. Karena respon dari bagaimana kau menerima masalah, nah sebegitulah tinggi dan kualitas kau dalam ilmumu. Jadi semakin tinggi ilmumu, maka engkau semakin merespon ilmu itu masalah tersebut jadi lebih baik lagi ke depannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah Ramadan, ya, saya disingkat dulu soal Ramadan. Kenapa kok ini saya mau tanya kepada anak Nancy, ada yang tadi maju Quran surat apa dan ayat berapa yang menjelaskan tentang masalah Ramadan? Ya, saya kasih hadiah. Oh, kasih hadiah. Saya kasih hadiah bro, boleh? Ya. Brosurnya dulu. Brosurnya dulu. Lumayan tuh. Nah, Saya pun. boleh kita kembali ya? Boleh. Oke. Monggo, Mas. Silakan. Tepuk tangan dulu teman kita. Ini saya kenal ini. Namanya Galih. Galih, oke. Sini Mas. Oh, silakan. Sini Mas. Sini. Galih. Ya. Maju ke depan. Oke. Mas, namanya siapa? Saya Galih Rizky Fadilah. Oke, Pak Galih. Kesibukan sekarang? Kuliah di Perikanan dia. status Mahasiswa. sudah ya? Oh, Iya. Kosong oke. Statusnya kosong. Jadi kamu langsung ke pendidikan. Oke, Mas Galih. Saya mau nanya, Quran surat apa dan ayat berapa yang dirasa tentang masalah Ramadan? Surat Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Galih. Mas Galih, saya mau nanya, selama track record hidup di muka bumi ini, statusnya dulu pernah pacaran nggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Wah, segel bro, segel. Oke. Saya mau nanya, kenapa punya komitmen tidak berpacaran? Saya tahu itu baru bagi saya. Oh, oke. Kata-kata buat teman-teman yang hari ini masih pacaran. Kata-kata hari ini buat teman-teman yang masih pacaran.
kata-kata ini sudah. Iya, coba. Foto sekarang. Ya. Ingat belakang teman-teman. Ingat tenaga. Itu tenaga. Oke. Kita ini bahasnya bukan neraka ya, nggak masih bahas neraka. Oke, saya mau kasih lagi satu kali lagi. Mau stiker cuma atau mau 100.000 kata-kata? Nanti jadi izin. Apa? Stiker cuma atau 100.000 kata-kata? 100.000 kata-kata. Oke. 100.000 kata-kata plus dering-dering. Oke. Kata-kata hari ini, Mas Gali. Buat yang masih pacaran, sebaiknya jangan puasa, kalau enggak puasa kalian jadi sia-sia. Oke. Kasih hadiah. Oke. Sebelum nanti turun di sini ada para jemaah Masjid Suhada dan Masjid. Oke. Kamu bisa mengirim Mas Gali. Bika, oke bisa. Kamu berikan yang terbaik untuk Siti Hajarwati dan untuk para jemaah yang hadir bersama pada Sesimpel mungkin. sesimpel mungkin. Oke Mas, silakan. 1, 2, 3. Ayo, bagi orang kita. Oke, sudah. Ulangi. Lumayan yang sahur dan Sahur lah. yang ini 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Gali. Saya doakan Mas Gali semoga dapat jodoh yang soleha. Amin. Amin. Sepuh. Amin. Warisan yang banyak. Oke. Terima kasih Mas. Silakan bisa kembali ke hadirannya. Terima kasih atas selalu buat Mas Gali. Oke, mereka konten ya. Oke, masya Allah. Wes. Ini cium tangan baru dikasih duit soalnya ya. Masya Allah. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Gali. Oke, kalau kita berbicara tentang masalah Ramadan, ternyata Ramadan itu adalah panggilan iman. Di Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman berarti tidak wahai. Jadi di dalam Al-Quran Bapak ada dua panggilan. Yang pertama ya ayuhan nas, ini maknanya wahai manusia hormati. Oh ya, itu zaman kolonial, zaman Bu Siti kayaknya ya. Oke. Ya malu ya, wahai orang beriman. Nah ini ternyata Bapak Ibu, Ramadan itu bukan panggilan dari takmir, bukan panggilan dari ibu kepala sekolah, bukan panggilan dari siapapun, tapi ternyata Ramadan ini panggilan iman. Artinya apa? Diwajibkan atas engkau untuk berpuasa sebagaimana atas orang-orang kalian terdahulu. Apa endingnya dari berpuasa? La'allakum, menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa. Teman, saya mau tanya sama teman-teman semua, sudah berapa kali kita masuk bulan Ramadan? Berapa kali diri kita membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Nah, selanjutnya apa itu takwa? Saya mengambil perkataan dari seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Siapa namanya? Ketakwaan seseorang bukan dilihat dari bagaimana puasa di siang harinya. Ketakwaan seseorang bukan dilihat dari bagaimana puasa di siang harinya apa sholat malamnya, tapi semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah dan semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan Allah. Karena ternyata sekarang banyak teman-teman orang yang dia maksimal menjalankan perintah Allah, tidak maksimal menjauhi larangan Allah. Pernah punya kasus pacar yang soleh? Pacarku tuh soleh banget mas, dia ngegetin aku sholat, ngegetin aku tahajud, gak ada sedikit kecacatan dalam dirinya. Saya sampaikan kepada para cewek, tidak ada cowok yang soleh mau ngajak pacaran, gak ada cewek soleh yang mau diajak pacaran. Kalau dia soleh dan dia soleha, dia tahu mana batasan-batasan yang harus dia lakukan, mana batasan-batasan yang harus dia tinggalkan. Artinya apa? Buya Bayu nggak mengejas teman-teman yang ada di sini mau pacaran atau nggak pacaran, tapi ini adalah hati-hati. Bu, Bapak, zaman dulu orang pacaran berbeda sama sekarang. Zaman dulu Bapak datang, anak cowok datang ke rumah si cewek dikunci di kamar, si cowok ngobrol sama bapaknya. Sekarang beda Pak, bapaknya yang dikunci di kamar,
anak yang pergi dengan pacarnya. Le, Pak, yang saya ini bahasa Jawanya ya. Kalau aja bentar kalian akan jenengan, gerge. Kalau pakai mata itu, oke, kecuali selesai bakso. Anak jenengan mau dihargai dengan sebungkus bakso, lebih dari itu ayah muda. Anak jenengan mau dihargai dengan sebungkus martabak, lebih dari itu bapak ibu sekalian. Maka kalau ada cowok yang datang ke tempatmu, cewek pacaran yuk, langkai dulu bapak. Itu. Kalau ada cowok yang datang ke kamu bilang kobil tuh nikah, kobil tuh nikah, buat terus bija bil masuk. Dan itulah cowok sejati. Tapi kalau ada cowok yang bilang sama kalian, hubungan kita mau dibawa kemana? Udah jalanin aja dulu. Fix cowok itu nggak punya jalan. Kenapa saya bilang gitu? Pak, Bu, Mas, Mbak, orang yang pegang mikrofon di depan ini adalah pro player masalah. Ada yang punya mantan 7 tak di sini? Bapak punya mantan 7? Pro player dari saya, insya Allah. Itu ya. Jadi intinya apa? Saya mau nanya, yang selalu jadi korban pria atau wanita? Yang selalu jadi korban pria atau wanita? Wanita, cuma gara-gara suka, cuma gara-gara dapat eros, langsung kita cinta. Ini hati-hati. Nah, berbicara tentang masalah tadi Ramadan, ternyata kenapa Ramadan menjadi bulan yang mulia? Karena bulan yang diturunkannya Al-Quran. Saya mau sampaikan disclaimer sedikit kepada teman-teman semua. Yang namanya bulan Ramadan bukan ibadah sprint. Tahu sprint? Ustaz tahu sprint? Sprint ya. Jadi ibadah Ramadan bukan ibadah sprint Bapak Ibu, teman-teman, tapi ibadah maraton. Ibadah Ramadan bukan berbicara tentang siapa yang cepat, bukan berbicara siapa yang banyak, bukan berbicara siapa yang paling terdepan, tapi berbicara siapa yang paling bertahan sampai akhir. Ini namanya manusia ini kadang khilaf. 10 hari pertama, masya Allah luar biasa. Ya Pak ya, kami masih dia 10 hari kedua coba lihat, masya Allah ada kemajuan soft ya. Tahu kemajuan soft? Ya, softnya semakin maju. Dan ini Allah spesialkan di 10 malam terakhir ini Ustaz. Ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000. Yang 1000 bulan itu kalau dikonversikan kepada tahun itu berapa tahun? 83 tahun kurang lebih. Ada yang di sini usianya 83 tahun? Tidak ada. Ada yang mungkin kualitas amal solehnya sebanyak 83 tahun? Tidak ada. Maka Allah spesialkan Ustaz. Allah spesialkan di sesi-sesi akhir, di last minute di waktu Ramadan ini Allah berikan jaminan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah sampai di akhir Ramadan. Allah hadiahkan yang namanya Lailatul Qadar. Ayo, saya mau tanya para jamaah yang tahu Quran surat apa yang membahas masalah Lailatul Qadar? Ya silakan, langsung langsung aja satu. Sudah pengalaman yang sudah punya oh sudah punya oke. Bapak. Ya sini. Soalnya semua di sini. Oke Mas, silakan sebutkan nama sama nomor rekening. Oke, perkenalkan nama saya Hirsya. Ya, dari Malang. Malang. Ya. Oh, Malang. Malang itu terkenal dengan kebalikan-kebalikan ya. Ya, betul ya? Betul. Nawak. Ya, nawak. Oke, Mas Hirsya. Saya mau tanya kepada Mas Hirsya. Coba, tadi apa pertanyaannya? Apa surat yang membahas tentang Oke, Quran surat apa? Quran surat Al-Qadar. Oke. Ya. Al-Qadar ayat yang pasti ayat 1 ya. Mungkin ayat 2 ya. Quran surat Al-Quran. Oke, ya. Al-Qadar ayat 1 sampai Oke, 8 benar 8. Benar 8. Ini kita Oke, coba. Ulangi. Gak usah dipikir-pikir banget Mas, silakan dibaca aja Mas ya. Kamu udah pikir soalnya, ayo satu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya ini kalau macam dari Mas.
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Sesungguhnya kami turunkan, apa yang diturunkan? Al-Quran. Ya. Nuzul itu asal kata dari nazala, artinya adalah sebuah benda yang turun dari atas ke bawah. Apa yang turun itu? Al-Quran. Lanjut. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ya. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Jadi ini pertanyaan retorika sama kayak surah Al-Maun. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibun. Tahukah kalian siapakah penista agama itu? Jadi Allah ini bertanya secara retorika. Lanjut. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Lanjut Mas. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Oke. Tanazzalul malaikat. Nah, dalam sebuah riwayat turun para malaikat yang di situ Rasulullah pernah mengatakan para malaikat itu seperti sebanyaknya benda-benda pasir yang ada di muka bumi ini. Artinya apa? Turun ikut serta mendoakan kita semua. Apalagi? Sejahteralah malam itu sampai tertimpa. Oke, terus salamun hiya hatta matla'il fajar. Berarti Quran surah Al-Qadar ayat berapa sampai berapa? 1 sampai 5. Oh, berarti bukan 1 sampai 5. Oke, 1 sampai 5. Oke. Oke, tepuk tangan buat Mas Irsya. Oke. Bentar dulu. Ya, nggak ada gratis di dunia ini. Oke, saya tanya kepada Mas Irsya. Mas Irsya sekarang sudah seberapa kuliah? Saya kuliah dan juga kerja. Wih, Masya Allah, kuliah kerja nyata ya, Masya Allah, KKN ya. Oke, kuliah di mana Mas? Kuliah di BINUS dan juga kerja di Telkomsel. Oke, cakep. Kesini undangan apa memang datangnya ke sini? Memang biasanya ke sini. Oh, biasanya ke sini. Memang warga kecil ke sini ya? Enggak sih, memang sampai sholat tarawih. Oh, sampai sholat tarawih di sini. Masya Allah. Kamu kerja marbot di sini ya? Oh, udah. Oke, ya. Mau saya kasih stiker Jumat atau 50.000 kata-kata? Waduh. Benar, stiker. Ayo cepat, belum waktu ada saya, cepat sudah di kode sama 50.000 kata-kata. Oh iya. Oke, dengarkan ya. Kata-kata hari ini Mas Irsya. Ayo. Oh, dibatin kata-katanya. Sudah keluar. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Teman-teman, jangan lupa selalu meminta doa kepada orang tua, karena orang tua lah yang jika orang tua mendoakan doa kita, maka pasti Allah akan mengabulkan doa tersebut. Oke, jangan ya. Ini sebenarnya bukan kata-kata Mas. Iya. Ya, ini nasihat. Ini nasihat. Ya, nasihat. Ya, nasihat. Enggak apa-apa. Oke, Mas Irsya, kayaknya kamu orangnya inferior ya, inferior apa namanya? Introvert. Oke Mas, ya kesempatan dan yang terbaik. Bisa diatur karena oke coba. Sesama ini gimana? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Irsya. Berikan selalu buat Mas Irsya ya. Oh, tidak aku. Oke, aku Oke, ya. Ternyata malam Lailatul Qadar ternyata malam menjadi yang sangat amat mulia karena bulan yang diturunkannya dan malam yang diturunkannya apa? Al-Quran. Template kehidupan seperti ini Bapak Ibu teman-teman semua. Apapun yang berkaitan, apapun yang disandingkan, apapun yang nempel dengan Al-Quran pasti akan mulia. Malam, tadi kita sudah bahas malam Lailatul. Kota mana yang diturunkan Al-Quran? Yogyakarta, Masya Allah. Keren lagi. Malam, boleh. Mekah dan kota Madinah. Maka Mekah dan Madinah akan menjadi kota yang mulia. Maka ada surat Makkiyah, ada surat Madah. Nah, template-nya kehidupan, defaultnya kehidupan seperti ini Bapak Ibu. Ketika pengen hidup kita mulia, pengen hidupnya kita berkah, maka jangan jauh-jauh dari yang namanya Al-Quran. Standar kehidupan manusia di muka bumi ini dari Rasulullah sampai nanti akhir zaman yang adalah apa? Al-Quran. Sekarang standar kehidupan anak gengsi apa? TikTok. Standar kehidupan anak gengsi apa? Instagram. Standar anak gengsi apa?
sosial media. Makanya ketika apa yang FYP di berandanya, maka itulah sebuah karakter dalam kehidupannya. Pernah nggak suatu ketika teman-teman melihat di FYP teman-teman kok muncul itu, tahu? Nah itulah sesuai dengan perasaan hatimu. Apa yang kau cari, itu yang akan muncul di FYP berandamu. Jadi mulai saat ini kesimpulan saja ya, karena waktu sangat terbatas. Jadi pada intinya adalah bagaimana di bulan Ramadan ini, khususnya di last minute terakhir 10 malam terakhir ini, kita gunakan semaksimal mungkin untuk satu, ya, perbanyak yang namanya amal soleh. Kalau misalnya kita meraih Lailatul Qadar itu harus di masjid, bagaimana dengan para penyuka nafkah di luar sana? Betul? Maka ketika tidak bisa iktikaf di masjid, perbanyak engkau membaca Al-Quran, perbanyak engkau bersedekah, dan perbanyak engkau berzikir kepada Allah. Dan kita selalu minta nih setelah habis tarawih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Engkau Allah yang maha pemberi maaf dan cinta dengan orang yang maaf, maka maafkanlah aku. Maka kita berdoa sama Allah, semoga kita semua yang ada di sini senantiasa Allah akan ampuni dosa-dosa kita dan Allah akan angkat derajat-derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pas 17.30. Sebentar lagi memasuki waktu azan. Apa bedanya azan di bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan? Kalau azan di bulan Ramadan dinanti, kalau azan di luar bulan Ramadan nanti. Itu bedanya. Jadi kalau udah merayakan ini takbir udah ditunggu-tunggu, apa nih yang Ustaz ini adanya begitu di luar bulan Ramadan, begitu satu Syawal deh, nggak usah jauh-jauh, begitu habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu adzan subuh 12. Maka berkahnya Ramadan, sandal yang nggak pernah kelihatan di masjid pasti akan kelihatan di masjid, betul? Sandal yang tiap hari di kos teman-teman pasti akan kelihatan di masjid. Ketika apa? Ramadan. Bahkan gamis kita yang jarang berangkat ke masjid akan berangkat ke masjid. Inilah berkahnya namanya Ramadan. Maka salah satu barometer suksesnya kita di bulan Ramadan lah semakin dekat hati kita dengan yang namanya masjid. Is kapan-kapan deh kita ngobrol masalah masjid, kapan-kapan deh kita bisa sambung lagi silaturahim, karena ya biar silaturahim gak terputus, ya pinjam dulu 100. Barakallahu fikum, saya serahkan kepada moderator. Monggo. Mohon izin sangat untuk singkat ya. Sekalian doa. Oh, sekalian doa ya. Sekalian doa Ustaz, Bu. Oh ya. Sekalian doa nanti baru tanya jawab. Kata panitia begitu. Oh gitu. Ya, oke, baik. Oke, sebelum berdoa saya mau coba misalnya angkat tangan dulu. Coba, yang di sini pengen masuk surga hari ini siapa? Loh kok domet-dometnya tangannya ini peti. Ayo, Mas. Yang pengen masuk surga hari ini siapa? Yang mau masuk surga. Loh, si Jidok Bapaknya ya si Jidok. Oke, saya ganti. Yang pengen hidupnya berkah berlimpah, yang pengen nilainya cum laude, yang pengen besok dapat jodoh soleh-soleh, angkat tangannya. Angkat tangannya. Nah, yang pengen lunas hutangnya, angkat tangannya. Sepuh, jangan coba angkat tangannya semuanya. Woi, Masya Allah. Oh banyak. Mas, iya dokumenter. Iya, ini ada dokumentasi. Ayo, bisa lambaikan tangan dulu. Lambaikan tangan. Saya pastikan di depan teman-teman di sini tidak ada yang asam urat, oke? Saya pastikan untuk gelangnya di sebelah kanan, Bunda. Ini klinik tongfang. Oke, lambaikan Pak, semua lambaikan tangan. Di depan jenengan itu ada kamera. Berikan senyuman terbaik dan kalimat Jogja. 1, 2, 3. Jogja. 1, 2, 3. Jogja. Oke, lihat sebelah kanan jenengan, itu ngantuk orangnya. Nah, coba ditepuk-tepuk pundak sebelah kanannya. Nah, ini terakhir ya sebelum nanti kita berdoa ya. Ditepuk-tepuk pundaknya, ayo. Nek perlu bawa koin 500 Pak, sambil dikeroi Pak. Masuk angin, oke? Silakan ikuti kalimat saya. Hei saudaraku. Hei saudaraku. Ulangi. Yang belakang belum mulai. Hei saudaraku. Hei saudaraku. Hei temanku. Temanku. Hari ini kita mau bersenang-senang. Bersenang-senang. Aku tahu. Kamu belum fokus. Biar lebih fokus. Pinjam dong 100. Hei saudaraku. Hei koncoku. Aku ngerti. Kamu punya hutang. Tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang maha memberi ampunan. Coba angkat tangan kirimu sekali lagi Bunda, Ayah, Mas, Mbak semuanya. Saya ulang sekali lagi, angkat tangan kiri kamu. Oh kiri sekarang. Dilambai-lambaikan, oke, siap, oke.
Oke, terakhir sampirkan ke pundak teman sebelah kiri, ditepuk-tepuk. Silakan ikutin kalimat dari saya. Hei saudaraku, hei boloku, ngomong jalukmu piye? Tak turutane, tak usahane. Hei koncoku, aku ngerti. Kamu kalau di rumah sering tersakiti. Tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang maha mengobati. Hei temanku, aku tahu. HP-mu bukan iPhone. Tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang maha pengampun. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Cakep. Oke. Ini buat nanti footage masuk video gitu ya. Oke. Intinya apa Bapak Ibu semua? Saya tadi kelupaan karena terbawa suasana dan memang waktunya agak sangat limit, makanya saya ice breakingnya di akhir ya. Jadi pada intinya ya itu tadi, semoga kita selalu disehatkan badannya dari Allah. Kita berdoa semoga apa yang kita niatkan pada sore ini Allah tetap sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'mati hidayah. Alhamdulillahi ala ni'mati inayah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafilu mazidda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, jazakumullah khairan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, ini karena waktu juga terbatas, satu pertanyaan saja dari jamaah sekalian kami persilahkan. Ini Masya Allah tadi sudah disampaikan banyak hal sama Buya Bayu ini ya, Ustadz yang sangat culture sekali itu ya. Silakan, tadi ada yang ngacung tadi? Ada? Oh, jaluk takjil nih. Ya, yang penting jangan nanya trik lunas hutang gitu ya. Iya. Ayo satu trik saja. Oke. Wih, Masya Allah. Kami persilahkan, monggo Mas. Nah. Maju ya di sini ya. Berani ini, ya. Ini kalau pertanyaan dapat door prize nggak?
Ada doorpress gak ini? Harus ada privilege dong, harus ada. Ada ya? Oh, ada. Mantap, ada Iya. pertanyaan, ada Satu saksmen, ya ada. Iya. Saksmen itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, Ustadz, saya bukan Bapak, Mas aja. Ya, ulangi. Assalamualaikum Mas. Ya, gak salah Mas. Mau kemana Mas? Ke sana? Ya enggak Mas. Jadi gini Mas Ustadz. Mas Ustadz sih. Jadi gimana Mas? Ya, terus. awalnya coba-coba, akhirnya ketagihan. Ya. Kamu kayaknya ini ya pengguna boraks ya? Oh enggak? Enggak. Hampir. Oke. Formalin. Oh formalin ya? Ini berdasarkan pengalaman saya Ustadz. Iya, oh iya. Mau cerita. Wong Citro lagi. Ini orang-orang yang habis di ghosting ya, gimana? Jadi 3 hari kemarin Pak Ustadz. Ya. Saya kan buka toh Pak. Ya. Belum maghrib. Berarti bukan Sebentar, buka Ustadz. itu. Sebentar. Mokel ini sebenarnya. Bentar. Buka belum maghrib, terus? Nah saya buka. Nah itu Bentar. Buka apa? Buka puasa. Oh iya, buka puasa. Kan buka harus diperjelas buka dulu. Toples bisa. Iya, buka toples bisa, buka apa? Buka puasa. Oke, terus? Oke, buka puasa. Nah, yang nyetel adzan ternyata teman saya Pak Ustadz. Apa itu standing kamar gitu. Oke, berarti MP3 yang nyetel adzan teman kamu. Oke. Itu di mana nyetelnya? Ya, di dekat saya Pak. Iya, maksudnya di dekat itu di satu samping sama kamu atau di kamar sebelah atau di mana gitu? Di samping saya. Oke, di samping kamu. Terus lanjut. Terus saya buka puasa. Oh, oke. Padahal itu jam 5 lebih 20. Oh, oke. Padahal bertahan sekitar 10, 30 menit, 40 menit lagi bisa sebenarnya. Terus? Itu rezeki ya. Terus? Lalu saya minum. Oke. Terus? Nah, niku hukumnya batal apa mboten? Oke. Enggak, saya mau nanya, teman kamu berangkat nggak hari ini? Mboten. Oh, mboten. Oh, kalau berangkat saya tertarik naik ke depan sini. Oke, sini. Oke. Kok dikonco kayak ngono tuh ya? Ini kan kita harus, kalau dalam segi hukum itu ada namanya fahmul waqi. Fahmul waqi itu kita mencari fakta dulu. Nah, faktanya sebenarnya yang salah dia apa masnya gitu loh ya, temannya gitu. Tapi kamu kok langsung percaya begitu aja ketika dengar adzan? Kenapa kamu nggak validasi dulu? Kan biasanya anak Gen Z kan haus validasi. Iya. Ngantuk paling. Iya. Kenapa? Laper. Nek kabeh ditakoni yang ngelih saiki Mas. Kalau ditanya semua lapar ya semua lapar bro. Tapi kan kenapa ya Allah? Emang kamu nggak bisa bedain mana adzan takmir, mana adzan HP. Dan kenapa kok itu jam 17.20? Itu aplikasi atau YouTube? YouTube. Oh iya. Oke. Dan kamu tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya? Mboten. Tapi kamu udah habis 1 bakso gitu ya? Baru 1 gelas. Oh baru 1 gelas, oke. Untung butuh sambel. Iya. 1 gelasnya nggak segini, gelasnya yang bapak-bapak itu loh, sing teh loh ya, sing gede kayak teko ngono kae. Oke. Nah dari hukum asalnya sebenarnya kalau misalnya kita tidak tahu, ya cung yang guyuk ngoke iki. Nggih. Nah, ya, ketika misalnya dirimu misalnya tidak tahu kalau misalnya itu sudah adzan tapi ternyata bukan adzan yang asli dari takmir atau dari masjid dan kamu tidak ada unsur kesengajaan, maka insya Allah puasamu tetap sah. Tapi ojo diteruske selanjutnya. Alhamdulillah. Tapi besok-besok sebagai pelajaran kalau dengar adzan divalidasi iki adzan saka takmir, apa adzan dari masjid mana atau dari HP atau YouTube gitu Mas. Oke? Emang kamu sebagai anak Gen Z nggak harus validasi po? Siap, tidak. Oh tidak. Punya jam enggak? Enggak. Enggak. Sekarang saya mau nanya. Kesibukan apa? Kuliah atau SMA? Kuliah. SMA. SMA mana? SMA Negeri 5 Yogyakarta. Oh alah, ternyata ibu. Oh iya, kan ibu ini murid jenengan Bu ya? Oh Masya Allah. Punya Memang 1 tokoh Bu. Pertanyaan yang agak culture luar biasa. Iya lagi gitu. Masya Allah. Oke, ini pertanyaan selalu skena banget. Oke. Siapa mau jenengi? Halo ya. Aku ya lali. Siapa namamu Mas? Raffi Ustadz. Rafif, ya begini Rafif. Raffi. Raffi. Oh iya, tapi nggak pakai Ahmad ya? Enggak, memang ya. Beda nasib ya. Oke, nggak apa-apa Mas Raffi. Jadi pada intinya itu ya. Jadi sebagai pelajaran satu, insya Allah puasamu tetap sah. Ya, yang kedua, ketika besok ada dengar adzan lagi, tolong divalidasi lagi. Ya,
jangan terlalu mudah percaya sama orang lain. Ingat, patah hati yang paling disengah adalah berharap kepada manusia. Nah, berarti iya. Itu. Jadi temanmu berarti sama dengan toksik berarti temanmu itu ya. Bener. Iya, bener ya. Oke, Mas Raffi, saya mau kasih lagi hadiah buat Mas Raffi. Ya, mau stiker cuma-cuma atau 10.000 kata-kata. 10.000 kata-kata. 10.000 kata-kata. Iya. Terakhir. Oke, 10.000 kata-kata. Oke. Kata-kata hari ini Mas Raffi. Ya. Sebaik-baiknya tupai melompat. Cakep. Lebih baik kita pergi dan menunaikan sholat. Iya. Masya Allah. Keren. Mas Raffi. Tepuk tangan, Masya Allah. Tepuk tangan. Oke, luar biasa. Itu. Bentar Ustaz, sekali lagi, dikasih lagi. Masih ada. Kamu kan SMA 5 ya? Oke. Di sini ada buku kepala. Oke. Ya. Mau minta apa? Enggak, saya mau tanya sama gimana menurut kamu Bu Siti Hajarwati gimana orangnya? Ini di depan umum ini loh. Diacungi ini kalau buku kepala itu. Ngeri wani lagi. Metu iki bar iki lock-out. Izin nggak Pak Ustadz? Monggo. Gimana? Orang itu gimana sosok beliau itu? Bu Siti Hajarwati itu sosok yang mencerminkan pahlawan. Alhamdulillah ya Bu. Pahlawan, oke. 2. Berkat beliau juga atau Pak, sekolah kita itu jadi banyak renovasi. Oke. Maksudnya beliau nganu apa ini? Menteri Pembangunan, oke. Lagi lanjut, selain itu. 1, pahlawan. 2, banyak renovasi. 3. Yang ketiga. Galak. Apa yang ketiga? Berbaur dengan sesama. Oh, berbaur dengan sesama. Padahal ibu sama kamu beda jauh sebenarnya. Enggak membaur sama kamu. Oke, terakhir dari saya. Menurut kamu di SMA 5, kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1, oke baru. Berarti hampir 1 tahun di SMA 5 ya. Oke, menurut kamu guru siapa yang horor di SMA 5? Sing horor lho, siapa Jal? Siap, sepertinya belum ada. Wah, aman. Boleh aman nih. Nggak berani. Oke. Oke, daripada nanti kita di prank sama Raffi gara-gara adzan, ya sudah saya kasih 10.000 wis. Ya, salam nih. Oke. Bilang sama ibu. Ya, bilang sama ibu terima kasih selama ini udah membimbing aku dan membina aku yang menjadi lebih baik lagi. Bu Siti. Iya. Ini kata-kata terakhir loh. Terima kasih selama ini telah membimbing dan membinasakan. Membina dan membinasakan aku gitu. Membina dan membimbing saya selama di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Iya, sudah Bu? Iya. Masya Allah. Oke, saya berikan ini. Oke. Nilai rapot nanti tambah. Yang terbaik. 1, 2. Betul, senyum. 1, 2, 3. Waduh, ngeri tenan iki. Sudah? Mewing kok ini. Kayak balung ini. Oke, terima kasih. Allah. Oke Mas, bisa kembali ke tempatnya. Walah ya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mas Raffi. Mas Raffi, tepuk tangan. Keren. Insya Allah. Ini pria limited edition ya. Jadi kalau mau nyari pria yang limited edition, nyari yang berbuka puasa sebelum adzan maghrib. Nah, limited edition ya. Aku belum mulai boleh tak? Masya Allah. Kok iso? Masya Allah. Baru kita terus maem apa ora ya? Terus poso ora ya? Iya. Untuk Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Oke. Baik. Cukup Ustaz, terima kasih sudah dikode sama panitia karena sudah cukup. Sebentar lagi sudah adzan. Ya, ini pemutaran live edit. Ada pemutaran terakhir ya dari Ustaz. Oke teman-teman, sebelum kita setelkan saya memberikan hadiah spesial buat teman-teman semua ada di sini berupa live edit suasana pertemuan kita pada sore hari ini. Tapi sebelum disetelkan silakan rangkulan dengan bestinya, anggap kayak nobar gitu. Iya. Oke, tepuk tangan buat media Macetar dulu. Masya Allah. Tepuk tangan buat media teman perubahan. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Bapak Jamaah, Ibu Jamaah yang membersamai kita. Dan inilah video spesial buat kita semua. Silakan audio dan video terbaik. Oke. Meh ngerangkul dah izin tinggiri bapak-bapak. Masya Allah. Ramadan zamanul hasanati barakati Ramadan zamanul hasanati. Masya Allah. Live edit loh ini luar biasa.
luar biasa ini timnya. Masya Allah. Udah nepuk-nepuk apa ya? Wih, Masya Allah. Raffi raketok Raffi ya. Ini Mas Raffi ada nggak ini ya? Nggak ada. Oke, tepuk tangan yang spesial buat semua. Iya, terima kasih sekian dari Boyawi dan teman perubahan. Terima kasih buat teman-teman Macetar dan terima kasih yang kami hormati Bu Siti Hajarwati atas kolaborasinya dan berkah selalu buat kita semua. Dan semoga puasa ini menjadi puasa yang berkah buat kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sudah mau maghrib ya. Dari saya juga cukup sekian. Saya kembalikan ke MC untuk selanjutnya dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bayu Irawan Saputra CKM yang telah berbagi ilmu dengan kita. Semoga ilmu yang diperoleh pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada Ustadz Muhammad Saikhul Anwar SPD selaku moderator yang telah memandu Ustadz Bayu Irawan Saputra pada acara Macetar 2025 hari ini. Terima kasih juga kepada Bank Perekonomian Rakyat Madani Sejahtera Abadi dan Klinik Hewan Agusta yang telah mendukung keberlangsungan acara Macetar 2025 pada hari ini. Untuk acara terakhir adalah penutup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menutup acara pada sore hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini hadirin dimohon untuk sholat maghrib terlebih dahulu sebelum meninggalkan area masjid. Dimohon untuk jamaah laki-laki dapat keluar melalui pintu sebelah kiri dan untuk jamaah perempuan dapat keluar melalui pintu sebelah kanan. Demikianlah rangkaian acara Macetar 2025 pada sore hari ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh hari ini dapat menjadi bekal dan ilmu berharga bagi kita ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan maupun kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi hadirin sekalian. Sampai jumpa di Macetar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penemuan barang hilang telah ditemukan di meja registrasi TWS dengan merek Realme warna hitam. Silahkan bagi teman-teman yang merasa TWS-nya kehilangan dapat diambil di bagian depan dan atau di bagian registrasi. Terima kasih.
رمضان